Vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada dokter kandungan M. Syafril Firdaus atau Dr. Iril, kembali menuai sorotan. Kuasa hukumnya menyebut, putusan hakim terlalu berat, karena sejak lama Iril didiagnosis menderita gangguan bipolar. Firman S. Rohman, kuasa hukum Dr. Iril, menilai majelis hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi mental kliennya sesuai pasal 44 KUHP. Namun, hakim tetap memutuskan Iril mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski begitu, pihak kuasa hukum masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sementara itu, Pengadilan Negeri Garut menegaskan, vonis 5 tahun sudah melalui pertimbangan matang, baik aspek sosial maupun kejiwaan terdakwa. Kasus Dr. Iril pun terus menjadi sorotan publik, antara rasa iba, kemarahan, dan tuntutan akan keadilan bagi para korban. Dari yang telah dibacakan, amar putusannya, sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dari tuntutan 7 tahun dan dari 50 juta, subsidi 3 bulan kurungan, itu serta dibebankan membayar restitusi sebesar 106.335.796 rupiah, kemudian diputus dengan 5 tahun penjara, denda 50 juta, subsidi 3 bulan kurungan, dan membebankan biaya restitusi sebesar 106.335.796 rupiah. Pada pokoknya seperti itu ya. Ini diambil oleh teman-teman hakim di belakang saya ini sebagai majelisnya dengan pertimbangan yang meringankan karena ini kurang dari tuntutan. Di antaranya adalah terdakwa yang tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya serta terdakwa mengidap penyakit efektif bipolar. Seperti itu dari keterangan ahli di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum serta terkait dengan viralnya perbuatan ini di media sosial dan di masyarakat, sehingga majelis hakim memandang sudah merupakan suatu hukuman tersendiri bagi terdakwa. Seperti itu dari kami. Ada pertanyaan sebanyak itu. Jadi ada sanksi sosial juga yang diperhitungkan oleh majelis hakim ya, karena viral di media sosial gitu ya. Karena dengan viralnya itu tentunya seseorang yang mempunyai profesi seperti dokter, profesi yang dianggap profesi yang tinggi ya di masyarakat, dengan viral atas kelakuannya sendiri, perbuatannya sendiri, merupakan suatu hukuman sosial bagi dirinya, dan itu diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh majelis hakim. Soal gangguan psikologi yang diderita oleh terdakwa, itu memang kadarnya separah apa, Pak? Kalau dari kondisi kejiwaan ya, dari ahli jiwa yang saya dengar, bahwa memang terdakwa ini memiliki gangguan seperti itu. Kondisi berapa levelnya mungkin yang lebih tahu majelis hakim ya. Namun itu sudah dipertimbangkan sebelumnya. Kan ada pasal 44 katanya ya, harusnya bisa melepaskan terdakwa dari semua gugatan gitu kan. Ya, namun balik lagi ke pertimbangan dari majelis hakim bahwa ternyata terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa? Terkait restitusi sendiri ada konsekuensi hukumnya nggak ketika nanti tidak dipenuhi oleh terdakwa? Ketika tidak dipenuhi, memang seharusnya dilakukan penyitaan sebelumnya terhadap harta kekayaan dari si terdakwa. Namun apabila tidak dilakukan pembayaran lah seperti itu ya secara sukarela, maka bisa dilakukan penyitaan di kemudian oleh permintaan dari penuntut umum. Nilainya sesuai dengan restitusi ya? Iya. Besaran restitusi yang dibebankan nilainya sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.